Selamat pagi anak-anak sekalian. Saat ini kita akan masuk pembelajaran teknologi layanan jaringan. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Capaian pembelajaran yang akan anak-anak dapatkan adalah sebagai berikut. Anak-anak dapat melihat dalam slide ini sub capaian mata pelajaran mata kegiatan kita. Ada 9 macam untuk tahun ini. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu ragam aplikasi komunikasi data. Pengertian komunikasi data itu merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Selanjutnya, model komunikasi data. Komunikasi data simplex ataupun satu arah. Ini dapat kita contohkan seperti televisi, radio. Jadi kita hanya mendengarkan ataupun melihat dari satu arah. Selanjutnya, komunikasi data half duplex, dua arah bergantian. Maksudnya ini seperti walkie-talkie. Si A mengirimkan pesan dan si B mendengarkan pesan. Begitu juga dengan si B ke si A. Selanjutnya, komunikasi data full duplex. Dua arah bisa bersamaan seperti telepon, video call, dan sebagainya. Komponen komunikasi data. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. Penerima adalah piranti yang menerima data. Juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. Pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja, seperti teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Media pengiriman itu adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga message atau pesan yang dikirim tidak dapat diterima alat yang dituju. Contoh simpelnya dari protokol itu adalah IP, Internet Protocol. Kita tidak bisa mengirim data ke komputer yang satu dengan komputer yang lain tanpa adanya IP, alamat tersebut. Begitu juga dengan handphone. Kalau kita mau mengirim pesan yang dituju, kita harus mempunyai nomor telepon si penerima pesan yang akan kita tuju. Kita masuk subbab materi yang baru, standar komunikasi data. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Organisasi Standar Komunikasi Data Internasional. Berikut
berbagai badan atau organisasi yang menangani standar komunikasi teknologi komunikasi data internasional. Ada Badan Standar Eropa, dapat dilihat apa saja nama organisasi atau badan yang menangani teknologi komunikasi datanya. Ada ETSI, CEN atau CENELC, CEPT. Nah, untuk singkatan-singkatannya dapat dilihat di slide ini, ya, dapat dibacakan. Selanjutnya, Badan Standar Amerika itu ada IEEE, FCC, TIA. Dan selanjutnya, organisasi global, ITU, ISO atau IEC, atau juga IETF. Anak-anak dapat membaca kepanjangannya apa pada slide ini dan bisa nanti untuk disimpulkan. Karakteristik dasar komunikasi data. Ada pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Teknologi jaringan telekomunikasi itu ada 3 macam, yaitu seperti transmisi, switching, signaling. Nah, transmisi adalah proses membawa informasi antar endpoint di dalam sistem atau jaringan. Sistem transmisi yang sekarang menggunakan 4 buah medium transmisi berikut: kabel tembaga, kabel serat optik, atau gelombang radio. Cahaya pada ruang bebas, misalnya inframerah. Dalam suatu jaringan telekomunikasi, sistem transmisi digunakan untuk saling menghubungkan sentral. Bisa kita bilang itu router. Keseluruhan sistem transmisi ini disebut jaringan transmisi atau jaringan transport atau transport network. Selanjutnya, switching. Suatu teknologi yang digunakan pada switch untuk menghubungkan atau meng-switch panggilan pada jaringan telepon, mengarahkan atau memforward paket dari suatu link ke link yang lain. Kita lanjut, signaling. Signaling adalah mekanisme yang memungkinkan entitas yang berada di dalam jaringan, misalnya perangkat di pelanggan, switch, dan sebagainya, untuk membentuk, mempertahankan, dan memutuskan suatu sesi di dalam jaringan. Proses signaling dilaksanakan menggunakan suatu sinyal atau pesan tertentu. Contoh, ketika kita menggunakan headset telepon untuk melakukan panggilan, akan terdengar nada panggil atau dial tone. Dial tone mengidentifikasikan bahwa sentral telepon siap menerima informasi nomor yang dituju. Proses komunikasi data dalam jaringan. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengiriman dan penerimaan antar device yang terhubung dalam suatu jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas.
Di sini dapat kita lihat gambaran proses komunikasi data dalam jaringan. Ada source, transmitter, sistem transmisi, receiver, dan destinasi. Source itu sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contohnya telepon dan PC atau personal komputer. Transmitter, pengirim. Biasanya, data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Transition system atau sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal, single transmission line, atau jaringan kompleks, complex network, yang menghubungkan antara sumber dengan destination ataupun tujuan. Receiver atau penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menghubungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Destination atau tujuan itu menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Tipe channel transmisi. Ada tipe transmisi satu arah, one way transmission. Lagi ada transmisi dua arah bergantian, ether-way transmission. Tipe dua arah serentak, both-way transmission. Kecepatan transmisi data itu dibagi tiga juga. Ada yang high speed network, medium speed network, low speed PC network. Terdapat tiga jenis kabel yang digunakan untuk media transmisi. Pertama, kabel tembaga yang biasanya digunakan untuk telepon, koaksial kabel, dan fiber optik kabel. Koaksial kabel adalah kabel yang dibungkus dengan metal lembek. Kabel ini memiliki tingkat transmisi data yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel biasa. Namun, harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan kabel biasa. Fiber optik kabel adalah jenis kabel yang terbuat dari serabut kaca, optical fiber, yang tipis dengan diameter sebesar rambut manusia. Fiber optik kabel memiliki tingkat kecepatan pengiriman data 10 lebih cepat atau 10 lebih besar dari koaksial kabel. Aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Untuk melakukan komunikasi data dan suara harus memenuhi beberapa aspek. Yang pertama itu aspek communication channel. Itu tadi simplex, half duplex, full duplex. Yang kedua, ada serial communication. Itu diantaranya ada transceiver, transmisi, receiver. Dan yang ketiga, itu adalah teknik transmisi. Ada asinkronous, pengiriman data tak sinkron. Selanjutnya, sinkronous, pengiriman data sinkron. Kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Telepon genggam adalah media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi pada saat yang bersamaan sebagai berikut.
itu mempermudah jalannya bisnis, media hiburan, dan media sosialisasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dan tak jarang orang tidak hanya memiliki satu telepon genggam saja, melainkan 2 bahkan 3. Pada tahun 2011, 77% dari populasi dunia atau 5,3 miliar orang adalah pelanggan telepon seluler, termasuk kita sendiri. Pengembangan ponsel di zaman ini telah memberikan perubahan perilaku bagi para pengguna, baik dari segi konsumerisme ataupun dari sisi psikologis. Dalam penggunaan ponsel, kita pasti mendapatkan sisi positif dan sisi negatif. Jadi, baik-baiklah kita menggunakan ponsel kita. Contoh dampak positif telepon. Itu ada hubungan antar manusia, penggunaan ponsel meningkatkan konektivitas. Dunia kerja dan bisnis menggunakan ponsel dalam dunia bisnis sangat menguntungkan. Dampak demografis untuk warga lanjut usia dapat mengurangi rasa terisolasi. Jenis komunikasi memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dalam berbagai cara. Dan ada juga dampak negatif telepon. Kepribadian anak, perubahan tingkah laku, menjadi malas. Kesehatan menjadi susah tidur. Terlalu sering menjadi kebiasaan. Tingkat kehidupan masyarakat semakin tidak peka terhadap lingkungan. Ini dapat memicu kejahatan dan penipuan, serta kemalasan. Malas bergerak ataupun malas beraktivitas. Analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Beberapa perangkat jaringan yang dibutuhkan dalam telekomunikasi adalah wireline atau jaringan kabel, wireless, jaringan tanpa kabel, jaringan dengan modem, serta jaringan dengan satelit. Jaringan kabel yang dapat digunakan dalam wireless adalah kabel koaksial, kabel twisted pair, kabel serat optik. Analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi itu dibagi 2, jenis kabel dan jenis perangkat. Untuk jenis kabelnya ada kabel koaksial, twisted pair, serat optik. Dan jenis perangkatnya ada NIC, Network Interface Card. Ada router, ada switch, PC, modem, antena pemancar, hub atau switch, serta access point. Konsep kerja protokoler server soft switch. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadi hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara 2 atau lebih titik komputer. Seperti yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Standar protokol yang terpopuler sampai saat ini yaitu OSI, Open System Interconnecting, yang telah ditentukan oleh ISO, International Standard Organization. Pengertian Voice over Internet Protocol ataupun VoIP adalah teknologi yang mampu mengirimkan data suara, video, dan data yang berbentuk
paket secara real time dengan jaringan yang menggunakan internet protokol. Kebutuhan perangkat VoIP. Ada X-Lite sebagai soft phone untuk memanggil atau menerima telepon. Ada IP phone sebagai handphone untuk memanggil, sebagai hard phone, untuk memanggil atau menerima telepon. Ada breaker sebagai operating system VoIP, serta server sebagai operating system VoIP juga. Diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Untuk membuat sistem VoIP ada beberapa variasi penyambungan. Ada koneksi dari komputer ke komputer dengan berbekal sound card dan headset melalui jaringan LAN maupun internet, merupakan solusi paling murah tetapi cukup merepotkan, karena kedua sisi harus memiliki perangkat dan komputer perangkat lunak yang sama. Ada juga melalui komunikasi suara dari komputer ke pesawat telepon, IP phone, maupun pesawat telepon biasa yang menggunakan gateway atau perangkat yang disediakan oleh suatu perusahaan untuk dapat mengakses jaringan PSTN (Public Switched Telephone Network) setempat. Bagan dan konsep kerja server softsuite berkaitan dengan PBX. Bagan dan konsep kerja pada server softsuite dapat kita lihat pada gambar berikut. Di sini ada topologinya. Jadi anak-anak kami, Bapak harap untuk dapat memecahkan topologi berikut. Proses kerja PBX server softsuite. VoIP headset atau dual phone itu masuk ke komputer. Komputer mengirimkannya dengan wireless router ke modem kabel atau DSL modem. Dan DSL modem itu terhubung internet ke DSL modem yang lainnya sebelum ke penerima, DSL modem si penerima. DSL modem si penerima langsung ke wireless router si penerima, disambungkan dengan VoIP phone adapter. Dari VoIP phone adapter masuk ke traditional phone. Itu untuk dari proses kerja PBX server softsuite, mulai dari dual phone si pengirim sampai ke traditional phone si penerima. Oke, cukup untuk penjelasan materi kita tentang teknologi layanan jaringan. Kira-kira ada pertanyaan, silahkan langsung mengabari Bapak di grup Classroom maupun di grup WhatsApp. Cukup sekian penyampaian materi Bapak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bapak ucapkan terima kasih dan selamat pagi.